Hey, it's Professor Dave. Let's talk about colligative properties. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. A solution will behave differently from a pure solvent because there are particles of solute that interfere with physical processes like phase changes.
A solution will display certain colligative properties that depend only on the concentration of solute and not on the chemical identity of the solute particles. Adding solute to a solvent will change things in the following ways: vapor pressure lowering, boiling point elevation, and freezing point depression. Before we analyze these processes, we need a new way to express solute concentration. When discussing colligative properties, instead of using molarity, we will often use molality, which is moles solute per kilogram of solvent rather than per liter. So the molality of a solution of 10 grams of iodine in 30 grams of dichloromethane would be as follows. We would call this a 1.31 molal solution, like we might say molar when discussing molarity. And while we use an uppercase m to denote molarity, we use a lowercase m in italics to denote molality. When we look at colligative properties, the key theme is that the presence of solute particles interferes with the activity of solvent particles at the interface between two phases. A liquid will always have a particular vapor pressure, since particles at the surface of the liquid can spontaneously enter the gas phase. The number of gaseous particles determines the vapor pressure. But solute particles sitting at the interface occupy some of the surface area, which hinders some solvent molecules from evaporating. Therefore, the presence of the solute causes the vapor pressure of the liquid to decrease. The new vapor pressure is equal to the vapor pressure of the pure solvent times the mole fraction of the solvent, which refers to the percentage of particles in a solution that are solvent molecules. A similar phenomenon is that of boiling point elevation. When a solution is raised to the temperature at which the solvent should boil, again, there are solute particles blocking the solvent molecules from going into the gas phase. This means more heat energy will be needed to compensate for this activity, which results in an elevated boiling point. The more solute there is, the more dramatic the effect. So the change in boiling point is given by the molality of the solution times a constant that is specific to the solvent. Freezing point depression is similar, but deals with the interface between the liquid and solid phases. For a liquid to freeze, it has to form a lattice. The presence of solute particles interferes with the ability of the solvent particles to efficiently form the lattice. So to compensate, the system will have to reach an even lower temperature to freeze. The equation here is similar. The change in freezing point is given by the molality of the solution times another constant. These Kb and Kf constants can be found in tables in your textbook or online. Remember to always add the change in boiling point to the original boiling point, since solute always raises the boiling point, and change in freezing point will always be subtracted from the original freezing point because solute always lowers the freezing point. This is why we add salt to icy streets, because it causes the water to freeze at a lower temperature, so water will remain liquid instead of turning to ice until lower temperatures are reached, thus reducing the quantity of ice that will form. Let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials, and as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com. Professor Dave, let's talk about colligative properties. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. A solution will behave differently from a pure solvent because there are particles of solute that interfere with physical processes like phase changes. A solution will display certain colligative properties that depend only on the concentration of solute
and not on the chemical identity of the solute particles. Adding solute to a solvent will change things in the following ways: vapor pressure lowering, boiling point elevation, and freezing point depression. Before we analyze these processes, we need a new way to express solute concentration. When discussing colligative properties, instead of using molarity, we will often use molality, which is moles solute per kilogram of solvent rather than per liter. So the molality of a solution of 10 grams of iodine in 30 grams of dichloromethane would be as follows. We would call this a 1.31 molal solution, like we might say molar when discussing molarity. And while we use an uppercase M to denote molarity, we use a lowercase m in italics to denote molality. When we look at colligative properties, the key theme is that the presence of solute particles interferes with the activity of solvent particles at the interface between two phases. A liquid will always have a particular vapor pressure, since particles at the surface of the liquid can spontaneously enter the gas phase. The number of gaseous particles determines the vapor pressure. But solute particles sitting at the interface occupy some of the surface area, which hinders some solvent molecules from evaporating. Therefore, the presence of the solute causes the vapor pressure of the liquid to decrease. The new vapor pressure is equal to the vapor pressure of the pure solvent times the mole fraction of the solvent, which refers to the percentage of particles in a solution that are solvent molecules. A similar phenomenon is that of boiling point elevation. When a solution is raised to the temperature at which the solvent should boil, again, there are solute particles blocking the solvent molecules from going into the gas phase. This means more heat energy will be needed to compensate for this activity, which results in an elevated boiling point. The more solute there is, the more dramatic the effect. So the change in boiling point is given by the molality of the solution times a constant that is specific to the solvent. Freezing point depression is similar, but deals with the interface between the liquid and solid phases. For a liquid to freeze, it has to form a lattice. The presence of solute particles interferes with the ability of the solvent particles to efficiently form the lattice. So to compensate, the system will have to reach an even lower temperature to freeze. The equation here is similar. The change in freezing point is given by the molality of the solution times another constant. These Kb and Kf constants can be found in tables in your textbook or online. Remember to always add the change in boiling point to the original boiling point, since solute always raises the boiling point, and change in freezing point will always be subtracted from the original freezing point because solute always lowers the freezing point. This is why we add salt to icy streets, because it causes the water to freeze at a lower temperature, so water will remain liquid instead of turning to ice until lower temperatures are reached, thus reducing the quantity of ice that will form. Let's check comprehension. Oke, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar ya. Mulai perayaan keagamaan ini dengan membahas tentang koligatif larutan, saya akan siapkan sebentar. Oke. Pada tutorial yang kedua ini kita akan membahas beberapa soal yang tidak bisa banyak angkati. Setidaknya kita melihat beberapa soal untuk mengetahui dapat secara paham dengan soal-soal yang model seperti apa yang saya sampaikan. Kekurangannya nanti saya lihat ada tutorial yang terakhir sebelum ujian semester ya. Mari kita lihat soal yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Ini kita lihat ada wajah berisi 1 liter air ya. Wadah tadi mempunyai 1000 liter. Jadi di sini kita katakan ini adalah volume wadah ya. Volume wadah itu adalah 1000 liter. Lalu ini adalah volume air ya. Volume H2O. Volume H2O-nya ada 1 liter. Kalau mau kita hitung berapa masanya boleh juga, yaitu massa H2O akan sama dengan 1000 gram. Nah, kenapa bisa 1000 gram? Karena kita tahu rho H2O adalah 1 gram per mililiter ya. Jadi ini data sudah di atas ini. Lalu apa yang kita lihat di sini? Kontainer yang ada itu kalau saya menggunakan sebagai saya beri gambar ini, ada 1 kontainer yang volumenya 1000 liter ya. Ini ibaratnya demikian. Ini adalah kontainer yang volumenya 1000 liter. Kontainer ini tertutup ya. Closed evacuated container. Jadi ini tertutup, terevakuasi. Nah, di sini ada air. 1000 liter berbanding 1 liter. Sedikit sekali ya. Kalau kita lihat di sini. Kemudian apa yang kita lihat di sini adalah suhu. Jadi kita punya data tentang suhu air atau suhu sistem. Jadi di sini kita punya data lain adalah T. T sama dengan 300 Kelvin. Nah, ceritanya air di dalam wadah ini, yang ini kan close evacuated, jadi di sini tidak ada udara di dalamnya awalnya ya. Jadi awalnya hanya ada air sejumlah 1 liter, jumlah kecil air. Setelah dibiarkan beberapa lama, maka didapatkan H2O itu ada yang berubah menjadi H2O gas ya, H2O gas. Berapa H2O yang berubah ini adalah 36 gram. Yang berarti ini H2O gasnya terbentuk sejumlah 36 gram juga
kita lihat 36 gram H2O itu berapa mol, yaitu kita akan dapatkan di sini H2O massa molarnya adalah 18, maka kita dapatkan sama dengan 2 mol ya. Nah, pertanyaannya, berapakah tekanan udara yang semula tadinya adalah 0, P awal itu sama dengan 0 mm Hg ya, 0 mm Hg karena dia vakum. Nah, kemudian setelah tadi uap air terbentuk, jadi di sini akhirnya kemudian terbentuk uap air, sehingga di dalam wadah ini akan ada tekanan uap air. Nah, pertanyaannya, berapakah tekanan pada keadaan T 300 derajat Kelvin, dan kemudian kita lihat ada 2 mol H2O. Di sini untuk gas ideal ya, kita asumsikan gas bersifat ideal. Ketika kita berhadapan dengan gas ideal, maka berlaku hukum gas, yaitu PV sama dengan nRT. Sama dengan nRT. Berapakah nilai P? Itu yang kita belum tahu. Berapakah nilai V? Kita dapatkan V adalah 1000 liter ya. Berapa N? Ya, kalian jawab. N-nya berapa? N-nya H2O berapa? Dua mol ya, Bu? Ya, 2 mol, betul. Ini 2 mol. Kemudian berikutnya dikalikan R. R yang kita pakai di sini adalah R dalam satuan liter atmosfer. Jadi R-nya adalah 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Itu yang kita pakai. Karena R kan ada beberapa satuan ya, jadi harganya juga akan berbeda-beda. N sudah tahu 2 mol, kemudian berikutnya adalah R. Saya tulis dulu Kelvin ini ya, temperaturnya dulu 300 Kelvin, kemudian dikalikan R. Di sini adalah 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 ya. Nah, ini kita coba untuk sederhanakan. Liter ini akan hilang ya. Mol juga akan kita eliminir. Kelvin juga akan kita eliminir. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan P sama dengan berapa? Kita kalikan di sini. 2 kali 300 adalah 600. Kemudian ini boleh 1000-nya mau di kiri boleh atau mau dipindah ke kanan juga boleh. 600 kali 0,082, tinggal satuan yang ada adalah atmosfer. Kemudian berikutnya ini dibagi dengan 1000, betul ya? Ini pindah ke kanan berarti jadi penyebut, yang kanan tetap sebagai pembilang. Ini tidak ada satuan. Dengan demikian kalau kita coret-coret lagi, maka kita akan mendapatkan ini 0, 0, ini 0, 0 ya. Jadi kalau kita hitung keseluruhannya, maka P di sini akan kita dapatkan 6 kali 0,082 dibagi dengan 10 atmosfer. Nah, ini
sama dengan berapa milimeter raksa? 0,0492 0,0492 atmosfer. Nah, kalau mau dijadikan milimeter raksa, tinggal kita kalikan 0,0492. 1 atmosfer adalah, kita lihat di sini, 1 atmosfer sama dengan 760 milimeter raksa. Ini tinggal dikalikan dengan ini berapa tadi? 760 milimeter Hg. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi, ya. Kalian tinggal mengalihkan saja, jawabannya sudah kita dapat di sini. Jadi di sini tekanan uap air, ya, tekanan uap air karena airnya sudah menjadi gas adalah 0,0492 kali 760 mm raksa. Oke ya. Nah, begitu caranya. Sekali lagi, yang mempermudah kita adalah mengasumsikan bahwa gas yang terbentuk itu adalah gas ideal. Kalau gas bersifat ideal, maka berlaku PV sama dengan nRT. Atas dasar ini, maka kita bisa masukkan angka-angka yang sudah kita lihat di sini. Jadi itu cara kita menyelesaikan persoalan ini, ya. Ini airnya 1 liter. 1 liter yang disediakan, tapi yang menguap itu adalah 36 gram. Ini kata kuncinya harus kalian ketahui bahwa yang menguap itu hanya 36 gram, lalu ini 1000 liter plus evacuated container. Apa artinya? Ini adalah suatu kontainer yang tertutup dan vakum. Vakum itu berarti tidak ada gas lain, gitu ya. Ya itu, dan kemudian berikutnya kita ketahui di sini adalah suhu sebesar 300 Kelvin. Nah, ketika kita melihat soal, maka kita perlu mengetahui data penting apa atau informasi penting apa yang ada di dalam soal tersebut. Informasi itu segera saudara pisahkan, saudara tulis, sehingga akan dapat terlihat apa saja data yang ada, informasi yang ada untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan sekali lagi, apabila berhadapan dengan gas dan tidak diketahui bahwa gas itu adalah gas nyata, maka asumsinya semua gas itu adalah gas ideal, sehingga berlaku hukum PV sama dengan nRT. Boleh juga ini persamaannya dibentuk menjadi P sama dengan nRT per V, boleh, nggak ada masalah, tinggal di matematik biasa pindah ruas dari kiri ke kanan, dari pembilang menjadi penyebut, pindah dari kanan ke kiri, dari penyebut menjadi pembilang, seperti itu, ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pernyataan berikut, manakah yang berkaitan dengan boiling point? Boiling point of any liquid, ya. Apa ini? Titik didih cairan, ya. Kalian harus tahu ini. Manakah yang benar definisi tentang atau fakta tentang yang namanya boiling point? Kita lihat. Pertama, pada titik didih, cairan akan jenuh oleh kalor. Heat ini kalor, ya. Ini jenuh oleh kalor, saturated, jenuh.
Betul atau salah? Hanya satu jawabannya. Kalau tidak betul ya salah gitu. Tolong dijawab. Salah, Bu. Salah ya. Kalau salah ya ini berarti tidak lagi kita lihat. Kemudian yang kedua, pada titik didih, gelembung-gelembung terbentuk tanpa bertumbukan atau tanpa bertabrakan dengan tekanan luar. Apakah ini definisi dari boiling point atau kejadian pada titik didih? Oke, kalau bingung kita lihat dulu definisi titik didih. Apa yang terjadi pada titik didih? Atau apa yang dinamakan titik didih? Pada waktu kuliah saya sudah mengingatkan kalian atau kita sudah sama-sama menyepakati bahwa titik didih itu adalah suhu apa? Suhu yang konstan di mana terjadi apa? Penguapan, Bu. Ya, terjadi Perubahan fasa ya, Bu? Ya, perubahan fasa. Terjadi perubahan fasa dalam hal ini adalah kesetimbangan fasa antara cair berkesetimbangan dengan fasa apa? Gas ya, Bu? Ya, gitu ya. Jadi itu namanya titik didih. Nah, atas dasar ini maka kita bisa menjawab apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Coba. Pada titik didih tentu akan terbentuk gelembung-gelembung gas ya. Nah, tapi gelembung gas ini kan akan bertabrakan dengan tekanan udara luar kan? Betul nggak? Tekanan udara luar kan berarti ada tekanan dari udara di luar sistem atau di atas sistem. Jawaban ini benar atau salah? Tentu ini juga tidak benar. Kenapa? Karena di sini dikatakan without being crushed. Padahal yang terjadi adalah pasti akan terjadi tumbukan atau tabrakan dengan tekanan udara luar ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, boiling point, titik didih cairan apapun yang terkandung di dalam ruang yang tertutup ya, ruang kaku yang tertutup tidak dapat diperoleh. Apakah akan ada titik didih atau tidak? Tetap akan ada titik didih ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir. Titik didih cairan di dalam suatu pressure cooker. Cooker presto ya. Will be higher, akan lebih tinggi dibandingkan dalam ini merit as compared to left. Ini yang di atas, assuming is constant at both merit and left. G itu apa? Gaya gravitasi ya. Oke, kalau kita lihat di dalam presto cooker apa yang akan terjadi dalam pressure cooker? Di sini tekanan udara akan lebih besar dari tekanan udara apa? Luar ya. Jadi P akan lebih besar dari 1 atmosfer. Kalau P lebih besar dari 1 atmosfer, maka bagaimana dengan titik didih? Ini yang kita sebut P normal ya.
P normal. Maka titik didih itu akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada titik didih normal. Apa definisi titik didih normal? Titik didih suatu cairan pada tekanan, lalu tekanan apa? 1 atmosfer kan, Bu? Ya, 1 atmosfer, tekanan normal. Nah, sekarang di dalam presto cooker itu, titik didih akan lebih tinggi atau akan lebih rendah? Bayangkan di depanmu ada presto cooker, tahu ya, presto, yaitu pressure cooker. Tekanan di dalam pressure cooker itu makin lama akan semakin Semakin tinggi, Bu. ya, ketika dipanaskan maka akan semakin tinggi. Kalau semakin tinggi tekanan udara, bagaimana dengan titik didih? Kalian pernah belajar fisika, kalau tekanan lebih rendah, titik didih akan lebih. Di pantai tekanan udara 1 atmosfer ya. Titik didih air berapa? 100 ya, Bu. 100 derajat Celcius. Kalau kita naik ke gunung, maka tekanan udara akan lebih rendah atau lebih kecil dari 1 atmosfer? Atau lebih besar? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Bagaimana dengan titik didih air di puncak bukit? Menjadi lebih tinggi, Bu. Masa? Apakah akan lebih kecil dari 100 derajat Celcius atau lebih besar dari 100 derajat Celcius? Saudara pernah mengetahui bahwa air di tempat yang lebih tinggi dari pantai itu akan mendidih pada suhu yang kurang dari 100 derajat Celcius, itu kan? Coba aja kalau di ITERA ini kita didihkan air, kita ukur suhunya tidak akan mencapai 100 derajat Celcius. Apa penyebabnya? Coba ini logika berpikir yang lain. Yang lain juga ikut jawab dong. Kita tutorial itu untuk berinteraksi, mengetahui seberapa jauh kita masing-masing ini memahami apa yang dibicarakan. Ayo, belajar logika aja. Gimana? Kalau kalian naik gunung, makin lama makin sesak napas tidak ke atas itu? Iya, Bu, betul. Ya, karena apa? Udaranya makin apa? Makin sedikit, Bu. Makin Ya, kecil. makin tipis ya udaranya, makin sedikit kadar oksigennya ya, sehingga kita jadi sesak napas, napasnya harus berulang-ulang supaya oksigen yang kita butuhkan dicukupi. Nah, kalau tekanan tadi rendah, maka titik didih akan lebih rendah. lebih rendah. Nah, sekarang kalau tekanan udara lebih tinggi, maka titik didih akan Lebih besar. ya gitu ya. Jika P lebih besar dari 1 atmosfer, maka titik didih lebih ini. Kalau P lebih kecil dari 1 atmosfer, maka titik didih pun akan lebih kecil dari titik didih normal. Sekali lagi, yang namanya normal yang dimaksud adalah tekanan udara 1 atmosfer ya. P normal sama dengan 1 atmosfer. Oke ya, jadi sudah tahu ya, P normal itu 1 atmosfer. Jadi kalau saudara buka panci presto itu, saudara harus hati-hati, harus dingin dulu baru dibuka. Kalau tidak, begitu dibuka tekanannya akan sangat besar,
dan saudara akan mengalami luka bakar karena uap yang keluar dari dalam panci tadi akan sangat tinggi suhunya, ya. Nah, itu perlu diketahui. Jadi kita belajar ini untuk sehari-hari pun kita terapkan, jangan sampai kita nggak paham apa yang terjadi, ya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau kita merebus daging, mana lebih cepat empuk pada panci dengan tekanan udara normal, yaitu panci yang terbuka, atau dalam presto? Presto. Ya, dalam Betul, Bu. pas penyebabnya. Penyebabnya adalah karena tekanan udara di dalam presto itu akan semakin tinggi dengan pemanasan yang kita lakukan. Dengan semakin tinggi itu maka titik didih airnya juga akan semakin tinggi, dan itu yang akan menyebabkan lebih cepat empuknya daging yang kita presto, gitu ya. Kita harus paham, jadi jangan asal kerjakan tapi tidak tahu, karena itu bisa menyebabkan kecelakaan ketika kita menggunakan presto cooker, ya. Oke, sekarang kita akan lihat berikut ini. Kita lihat apa yang namanya titik beku. Sini titik beku, ya. Titik beku dan penurunan titik beku. Tadi pada video yang sudah diputarkan, kita melihat ada contoh bahwa titik beku larutan itu lebih kecil atau lebih rendah dari titik beku pelarut murninya, dan itu juga sudah kita pelajari, ya. Nah, tentunya kalau kita punya suatu larutan, ya, suatu larutan, kemudian kita ingin tahu berapa titik bekunya, kita harus tahu berapa kemolalan dan apakah suatu senyawa yang kita larutkan itu sifatnya ionik atau non-ionik, ya, atau sedikit terionisasi. Nah, itu yang kalian perlu cek baik-baik, ya. Oke, atas dasar itu, maka kita coba selesaikan soal berikut. Pertama, A. Untuk mengetahui titik beku paling rendah, berarti kita harus mencari delta TF yang paling besar, ya. Delta TF itu adalah penurunan titik beku. Itu, ya. Jadi sekali lagi definisi dari delta TF adalah apa? Penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Berarti titik beku larutan lebih apa daripada pelarutnya, daripada titik beku pelarut? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Baik. Sekarang kita akan lihat apa senyawa yang disebut ionik. Nah, kita akan lihat, ya. Ini kan delta TF itu harganya sama dengan KF kali molalitas kali I. Apa itu I? Faktor disebut apa? Faktor eksternal, Bu. Faktor Van Hoff, ya. Nah, ini faktor Van Hoff namanya. Faktor Van Hoff itu sebetulnya adalah hal yang terkait dengan ionisasi. Kalau kita lihat di sini, CaCl2 ionik atau kovalen? Ionik. Nah, ini ionik. Ketika dia ionik, maka kita akan lihat CaCl2 dalam air, dia akan terurai menjadi
Ca 2 plus 2 Cl min, betul nggak? Iya, Bu. Ya, berapakah nilai I? Berapa ion yang terbentuk? Ada berapa partikel ion yang terbentuk? 3 bukan? Ya, 3. Sekarang saya lihat yang berikut. NaCl. Dalam larutan dia akan terurai menjadi apa? Na plus dan Cl. Oke, berapakah I? 2. Sekarang kita akan lihat C. Ini kan ionik ya, ini ionik. Bagaimana dengan C12H22O11 yang kita sebut sukrosa? Gula ini ionik tidak? Sudah berulang kali ini dibicarakan. Ionik, Bu. Non-ionik. Dia kovalen. Ya. Dengan demikian, maka kalau kita ambil tadi C12H22O11, ya dia tidak akan terionisasi. Jadi dia tetap akan sebagai C12H22O11. Yang berarti I-nya sama dengan berapa? 0. I-nya 1. masa 1 ya.